Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ramadan Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang operasi matriks dan vektor, di mana pada materi kali ini itu berada dalam bab pengenalan array di dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi apa saja yang kita pelajari itu yang pertama itu ada matriks 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Lalu menampilkan dimensi dan tipe data pada array, matriks 0, 1, dan identitas, array dengan nilai random, mengakses elemen, slicing, dan yang terakhir adalah operasi matriks. Oke, langsung aja ke materi yang pertama itu matriks 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Langsung contohnya saya akan memberikan sebuah contoh matriks 1 dimensi. Itu dengan menggunakan sebuah variabel, lalu kita menggunakan keyword np.array. Seperti ini. Lalu matriks yang 2 dimensi mirip cara membuatnya dengan matriks 1 dimensi, hanya ditambahkan kurung kerawak, kurung siku maksudnya. Nah, jadi untuk matriks 2 dimensi ini 2, 4, 6 itu sebagai baris pertama dan 3, 5, 7 sebagai baris kedua. Oke, coba dulu kita print dulu ya. Matriks 1. Oke. Selanjutnya di run. Inilah outputnya. Dimana untuk yang matriks 1 dimensi 2, 4, 6. Lalu untuk matriks 2 dimensi 2, 4, 6, 3, 5, 7. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya saya ingin membuat matriks 3 dimensi. Cara membuatnya itu mirip dengan yang lainnya. np.array, lalu kita enter. Untuk baris pertamanya 2, 4, 6, 3, 5, 7, 1, 2, 3. Oke. Jadi untuk matriks 3 dimensi ini kita menggunakan menulis programnya itu seperti ini ya. Oke, langsung kita panggil aja. Mungkin biar lebih terlihat, saya berikan space dulu ya. Oke, coba kita run. Nah, ini adalah outputnya. Jadi untuk yang matriks dimensi 1 itu 2, 4, 6, matriks 2 dimensi itu 2, 4, 6, 3, 5, 7. Lalu untuk matriks 3 dimensi itu seperti ini menulisnya dan outputnya seperti ini ya. 2, 4, 6, 3, 5, 7, dan 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke materi selanjutnya itu menampilkan dimensi dan tipe data pada array. Maksudnya apa? Yaitu kita menampilkan berapa dimensi dari matriks yang telah kita buat itu. Yaitu menggunakan keyword shape. Ya udah, contohnya seperti ini. Untuk matriks yang satu dulu ya. Untuk matriks yang 1 dimensi kita pakai .shape. Lalu kita print juga matriks 2 .shape, print matriks 3 .shape. Nah, caranya seperti ini. Coba kita print ya. Nah, ini sudah melihat bahwa untuk yang matriks 2 ini kan merupakan dimensi 2 kali 2, maka 2 kali 3 ya. Karena ini kan baris pertama, baris kedua, namun untuk kolomnya itu ada 3. Ya, jadi dia 2 kali 3. Lalu yang ini dimensinya 3 kali 3, dia sama-sama barisnya 3, kolomnya 3. Nah, itulah gunanya dari shape. Selanjutnya, untuk mengetahui tipe data, kita menggunakan keyword dtype. Seperti ini ya. Ini fungsi type itu untuk apa? Coba kita run.
Jadi dtype itu untuk kita untuk mengetahui tipe data apa sih yang ada dalam array ini. Jadi dalam elemen dalam matriks ini tuh tipe datanya apa. Jadi ini semuanya adalah integer ya. Mungkin kalau misalkan saya ganti ini menjadi ada titiknya, ini menjadi ada titiknya. Coba kita run ulang ya. Oke, jadi yang matriks satu dimensi ini berubah menjadi float karena dia masuknya tuh tipe data float ya. Jadi seperti komanya gitu titik ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah matriks 01 dan identitas. Langsung saja, jadi matriks 01 identitas itu kita menampilkan matriks yang isinya 0 semua atau matriks yang isinya 1 semua, dan juga matriks identitas yaitu matriks yang memiliki identitasnya matriks yang diagonal itu 1 semua gitu. Langsung aja ke contohnya ya. Jadi misalkan saya buat sebuah variabel matriks 0 sama dengan, jadi ini untuk matriks 0 semua ya. Jadi kita menggunakan np.zeros. Lalu kita menggunakan kurung biasa sebanyak 2 kali, dimana yang kurung pertama ini untuk kita ingin membuat itu dimensinya itu berapa. Jadi misalkan saya pengen membuat itu 4 kali 4 gitu ya dimensinya. Lalu untuk yang kurung selanjutnya itu digunakan untuk memberikan informasi mengenai tipe data yang ada pada matriksnya. Jadi 0 itu tipe datanya itu apa? Itu menggunakan dtype. Dtype sama dengan np. Misalnya saya ingin menggunakannya itu integer. Oke. Lalu untuk matriks 1 kita dapat menggunakan np.once atau 1 ya bahasa Indonesianya. Lalu kurung sebanyak 2 kali lagi. Lalu kita kurung pertama kita gunakan untuk berapa dimensinya yang kita inginkan. Saya mau membuatnya 3 kali 3 ya. Lalu untuk yang selanjutnya itu sama seperti yang zero tadi, yaitu kita memberikan informasi mengenai tipe data apa yang kita inginkan dalam matriks tersebut. Itu di type sama dengan np. Misalnya saya pengennya tuh float seperti ini. Oke. Di sini langsung coba di print dulu ya. Matriks 1, matriks 0, matriks 1. Coba kita run ya. Oke, akan muncul yang pertama ini 4 kali 4, 0 semua. Lalu matriks yang kedua ini saya menggunakan dimensi 3 kali 3 dengan tipe datanya float, dimana di setiap setelah angka 1 ini ada titik atau biasa disebut dengan komanya gitu. Jadi ini merupakan tipe data float. Jadi seperti itu untuk membuat matriks 01. Lalu yang selanjutnya adalah kita membuat matriks identitas. Kita namakan variabel itu matriks ident. Itu kita menggunakan np. Kita dapat menggunakan np.i. Lalu kita menggunakan kurung biasa itu sebanyak 1 kali aja, dimana kita hanya menggunakan satu angka untuk menentukan berapa dimensi yang kita inginkan. Misalkan kita ingin membuat dimensinya, saya pengen 4. Lalu selanjutnya di sini kita memberikan informasi dengan dtype kembali untuk memberikan informasi mengenai tipe data apa yang kita inginkan. Misalnya saya ingin membuat tipe datanya itu integer kembali ya. Oke, jadi coba dipanggil matriks ident. Coba kita run. Oke, jadi matriks ident ini karena saya menuliskan 4 di sini, maka yang keluar itu adalah matriks 4 kali 4, dimana ini merupakan matriks identitas, dimana diagonalnya itu isinya itu 1 dan sisanya itu 0, seperti ini ya. Jadi untuk matriks 01 identitas, untuk menuliskan programnya untuk matriks 0 itu dengan menggunakan .zeros, matriks 1 dengan once, dan matriks ident itu identitas dengan menggunakan I. Oke.
Selanjutnya itu array dengan nilai random. Jadi langsung aja ke contohnya ya. Misalnya saya punya sebuah variabel random 1. Lalu kita membuatnya dengan np.random.run. Lalu di sini kita tinggal menuliskan dimensi yang kita inginkan berapa kali berapa. Saya ingin menuliskannya 4 kali 4. Coba di print aja langsung dari random 1. Oke, coba kita run. Nah, ini adalah contoh dari array dengan nilai random, di mana kita memanggil dimensi yang kita inginkan 4 kali 4. Jadi saya tulis 4 kali 4, maka ini akan keluar matriks 4 kali 4 dengan nilainya itu random. Nah, jadi ini seperti ini contohnya. Oke. Jadi sebelum ke materi selanjutnya itu mengakses elemen, yang perlu kita ketahui adalah ini merupakan sebuah baris 1, ini merupakan baris 2, baris 3, baris 4, dan kolom itu yang ke bawah ya, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Namun dalam mengaksesnya, apabila kita ingin mengakses, misalnya kita ingin mengaksesnya itu, misalkan pengennya tuh yang ini nih, yang 0, yang ini nih, yang posisinya 0,58 ini. Nah, ini tuh kan merupakan kolom pertama dan baris keempat ya, baris 4 kolom 1 ya. Nah, berarti kita di sini kita manggil baris 4 kolom 1. Tapi di pemrograman Python ini kita tidak bisa memanggil sesuai dengan posisi matriksnya gitu. Jadi harus kita kurangi 1 di pada barisnya kita kurangi 1 dan pada kolom kita kurangi 1. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ini hitungannya tuh gimana ya? Ini tuh kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3, baris 0, baris 1, baris 2, baris 3. Namun kita tetap bisa menyebutnya ini baris 1, baris 2, baris 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Nah, jadi memanggilnya atau mengakses itu seperti ini. Oke. Langsung coba di run. Nah, akan keluar seperti ini. 0,63. Berarti ini posisinya di sini dong, sama dong. Nah, di baris yang keempat dan kolom yang pertama, seperti itu. Oke, masih nggak percaya, kita coba contoh yang kedua ya. Print random. Misalkan saya pengennya menampilkan datanya tuh yang paling pojok sini dah, yang sini dah, pojok sini, pojok kanan sini, yang kedua dari atas, dari bawah. Nah, ini kan posisinya itu berada pada baris ketiga dan kolom keempat ya, normal lah. Kita tulis dulu baris ketiga dan kolom keempat. Nah, namun sesuai dengan aturan yang tadi saya bilang, maka ini dikurangin 1 masing-masing, baris dikurangi 1 jadi 2, kolom dikurangi 1 jadi 3. Oke. Coba di run. Oh maaf, salah variabel. Ini harus random 1 ya. Oke. Nah, ini adalah outputnya. Dimana baris ini kan random 1, 2, 3 ya. Maka ini kan baris 3 dan kolom 4. Baris 3, kolom 4. Nah, ini dia. Nah, terbukti ya, berarti ini outputnya benar. Jadi cara memanggil atau mengakses elemen itu caranya seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke slicing. Nah, contoh slicing itu seperti ini. Misalkan saya langsung contohnya aja ya. Print random 1. Caranya hampir mirip dengan mengakses, lalu pakai kurung siku lagi. Namun untuk slicing ini kita bisa mengakses itu lebih unik gitu, lebih spesial. Misalkan kita pengen akses, saya pengen akses nih, seperti ini. Nah, apa yang terjadi setelah saya menggunakan matriks ini? Ini kita ubah dulu deh, jadi 5 kali 5 ya. Apa yang terjadi setelah saya memanggil seperti ini? Oke, dicoba ya, kita run. Nah, di sini merupakan contoh dari array dengan nilai random matriks 5 kali 5.
Lalu saya menuliskan perintah print random 1, 1, 2, 4 sebagai barisnya dan 3 sebagai kolomnya. Di mana apakah yang diakses? Coba kita lihat. Di sini ada 0,93, 0,82 dan 0,87. 0,93, lalu selanjutnya ada 0,8257, lalu ada 0,876. Nah, apa maksudnya? Maksud sini adalah di sini kita mengakses baris pertama. Baris pertama itu bukan yang ini ya. Jadi baris pertama tuh yang ini jadinya. Karena ini baris ke 0. Kita mengakses baris pertama ini. Namun dengan syarat, intinya syarat tuh kolomnya kolom ketiga. Dimana kolom ketiga itu dihitung dari 0 dulu ya. 0, 1, 2, dan 3. Nah, maka dia akan mengeprint yang ini. 0,935, 0,9931. Begitu pula yang kedua, baris kedua. Nih, baris kedua, namun dengan syarat dia adalah kolom ketiga. 0, 1, 2, 3, 0,8257. Lalu yang terakhir adalah baris keempat. Baris keempat 0, 1, 2, 3, 4 dengan syarat kolomnya itu kolom ketiga 0, 1, 2, 3. Maka akan keluar 0,87 ini. Nah, jadi untuk slicing itu contohnya adalah seperti itu. Kita akan membahas materi selanjutnya itu operasi matriks. Di sini saya sudah membuatnya. Itu ada matriks A dan matriks B. Di mana matriks A ini ada 36, 64, 81, 100 dan matriks B 21, 15, 42, 45. Nah, pada operasi matriks ini kita dapat menggunakan beberapa operasi diantaranya yang saya contohkan. Yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, lalu hasil kuadrat dan juga akar pangkat 2. Di mana kita untuk hasil kuadrat ini kita menggunakan np.square. Lalu untuk hasil pangkat 2 matriks ini menggunakan np.sqrt untuk matriks A ya. Nah, coba kita run ya. Oke, inilah untuk outputnya. Ini untuk hasil jumlah. Yaitu hasil jumlah itu seperti operasi matriks pada biasanya itu penjumlahan itu ya untuk baris pertama ditambah dengan baris pertama kolom 1 ditambah baris pertama kolom 1. Nah, seperti itu seterusnya ya. Nah, untuk pengurangan juga sama dan untuk perkalian juga sama. Dan untuk hasil kuadrat ini dari matriks A itu menggunakan nb.square A di mana matriks A ini semuanya itu dikuadratkan. Maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk sqrt A itu adalah melakukan sebuah operasi untuk mengakarkan gitu ya, akar pangkat 2 dari matriks A. Jadi diakarkan semua 36 diakarkan menjadi 6, 64 jadi 8 dan seterusnya. Nah, itulah contoh dari operasi matriks. Oke, tidak terasa materi kita sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.